Selamat datang di Sehat Cantik bersama Dr. Reni. Perkenalkan, nama saya Dr. Reni Yuniati, spesialis kulit dan kelamin. Dan pada episode pertama ini saya akan membahas tentang kusta. Karena kita akan memperingati Hari Kusta Sedunia yang jatuh pada tanggal 30 Januari 2022. Dan tema pada tahun ini adalah United for Dignity. Nah, kita akan mulai membahas tentang apa sih kusta itu. Kusta disebut juga dengan lepra, adalah penyakit infeksi kronis menaun yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Apakah kusta banyak terjadi? Di Indonesia, angka kejadian kusta masih cukup tinggi, 0,62 per 10.000 pada tahun 2020. Dan Indonesia merupakan negara dengan kasus kusta terbanyak ketiga di dunia. Apakah gejala kusta? Gejala kusta berawal dari bercak putih atau merah disertai dengan mati rasa. Dan gejala kusta ini dapat berupa rasa tebal pada kedua tangan, kaki, kemudian kelemahan di anggota gerak, dan kulit terasa kering. Bila nggak diobati, apakah kusta berbahaya? Nah, kalau nggak diobati atau terlambat diobati, kusta bisa menimbulkan kecacatan seperti jari yang melemah, membengkok, memendek, bentuk hidungnya juga bisa mendatar karena kehilangan tulang rawan di hidung. Kemudian juga adanya kerontokan alis, kemudian juga rambut, dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Apakah anak-anak dan dewasa rentan mengalami kusta? Kusta dapat terjadi pada semua usia, mulai dari bayi sampai usia lanjut, 3 minggu sampai 70 tahun. Namun kusta seringkali diderita pada usia muda dan produktif. Bagaimana sih kuman kusta bisa masuk dalam tubuh? Kuman kusta keluar dari saluran nafas pengidap kusta melalui percikan droplet, akan masuk ke dalam tubuh melewati selaput lendir saluran nafas atas. Kemudian kuman kusta akan masuk dalam peredaran darah sampai ke dalam sel targetnya, yaitu sel saraf. Apakah kusta dapat menular? Yes, kusta dapat menular pada seseorang jika mengalami kontak langsung dengan penderita kusta dalam waktu yang sangat lama dan erat. Apabila berjabat tangan atau dalam satu ruangan dengan pengidap kusta, apakah akan tertular? Kusta tidak menular dengan cara kontak langsung seperti jabat tangan. Ada 2 cara yang paling mendekati, yaitu lendir di hidung atau melalui kulit. Nah, penularannya terjadi jika bakteri yang utuh itu keluar dari tubuh pengidap atau penderita melalui batuk atau bersin atau bersentuhan dan masuk ke dalam tubuh orang yang sehat. Seseorang yang sehat harus berinteraksi dengan pengidap kusta dalam kurun waktu yang lama sekali dan erat. Misalnya satu rumah, satu pekerjaan dalam jangka waktu yang lama, sehingga baru bisa tertular penyakit ini. Apakah kusta dapat sembuh? Penyakit kusta dapat disembuhkan apabila dideteksi dan diobati sedini mungkin, dan pengidapnya kooperatif selama menjalani perawatan. Lama pengobatan tergantung dong pada jenis kusta yang diidapnya. Apa saja jenis kusta itu? Jenis kusta ada yang disebut dengan Pauci basiler atau PB dan multibasiler atau MB. PB artinya jenis kustanya itu dengan bakteri yang sedikit. Sedangkan MB artinya jenis kusta dengan bakteri yang banyak. Apakah kusta dapat menyebabkan komplikasi? Nah, penyakit kusta sering menimbulkan komplikasi.
bisa membuat penderitanya cacat seumur hidup. Misalnya nih tangannya membengkong, kemudian kakinya seperti diseret atau drop foot. Itulah yang menjadi beban bagi para penderita kusta. Apakah komplikasi tersering dari penderita kusta? Komplikasi paling parah dari penyakit kusta adalah rusaknya saraf secara permanen. Kondisi itu membuat pengidap kusta tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Bukan tak mungkin ya, penderita tanpa sadar melukai dirinya dengan benda-benda yang tajam karena dia tidak bisa merasakan apapun sehingga dia bisa menginjak apapun yang bersifat tajam ataupun tanpa sengaja menyentuhnya itu tidak merasakan karena adanya baal atau mati rasa di tangan dan kaki. Kerusakan saraf ini mempengaruhi kulit sekitarnya. Kulitnya menjadi kering, sering timbul borok atau istilah medisnya ulkus, kemudian rambut sekitarnya juga ikut rontok seperti rambut alis dan rambut di kepala. Kerusakan saraf yang terus-menerus itu akan menjadi permanen dan akan menyebabkan kecacatan pada tangan dan kaki. Jari-jari bisa berubah bentuk menjadi tertekuk atau bengkok, bahkan susah untuk diluruskan. Tidak lagi atau tidak mampu untuk mengangkat bagian depan kaki atau istilah medisnya drop foot. Nah, kita menuju ke bagaimana sih cara pengobatan sakit kusta itu. Pengobatan utama penyakit kusta atau lepra adalah obat antibiotik. Penderita kusta akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 18 bulan. Jenis, durasi, dosis penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang dialaminya. Berapa lama sih pengobatan kusta? Kita memberikan obat tergantung dari jenisnya, yaitu PB atau pauci basiler dengan jumlah bakteri yang sedikit, 6-9 bulan. Kemudian selama 12-18 bulan pada tipe multibasiler atau MB. Apakah ada efek samping dari obat kusta? Terdapat beberapa efek samping seperti pencernaan, air seni berwarna merah pada saat minum rifampicin atau obat yang diminum sekali sebulan, tapi tentunya hanya merah itu mungkin sehari 2 hari. Kemudian warna kulit akan menggelap atau menjadi coklat akibat obat clofazimin dan dapat terjadi anemia atau kekurangan darah akibat minum Dapsone. Bila telah diobati, apakah kusta dapat kambuh? Penyakit kusta dapat kambuh walaupun telah diobati. Pasien dinyatakan kambuh bila setelah dinyatakan tuntas pengobatan kusta dapat timbul lesi baru pada kulit. Bila terjadi kecacatan, apakah dapat kembali normal? Bila terjadi kecacatan, maka akan sulit kembali normal, tetapi kecacatan dapat dicegah sejak dini. Bagaimana caranya mencegah kecacatan pada kusta? Pencegahan kecacatan dapat dilakukan sendiri oleh pasien dengan prinsip pencegahan 3M, memeriksa mata, tangan, kaki secara teratur, melindungi mata, tangan, dan kaki dari trauma fisik, kemudian juga merawat diri. Apakah anggota keluarga pasien kusta perlu diobati juga? Tentu dong, mereka kan kontak erat serumah kan dalam waktu yang lama juga. Otomatis kita perlu memeriksa dan mendeteksi penularan kusta pada anggota keluarga dengan melakukan penapisan atau istilah kerennya sekarang tuh tracking, Pak, untuk menelusuri sejauh mana mereka mendapatkan penularan. Apabila ada anggota keluarga yang kita temui ada tanda-tanda bercak merah atau putih, mati rasa, kemudian juga ada
kecacatan ataupun juga ada gangguan terkait dengan nyeri di bagian tubuhnya karena ada gangguan di saraf, maka kita segera melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah dia tertular atau tidak. Demikian pembahasan mengenai penyakit kusta. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menambah pengetahuan dan wawasan, dan kita terhindar dari penyakit menular yang ada di muka bumi. Amin. Silakan isi kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan untuk usulan materi berikutnya saya tunggu loh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cantik dan sehat.